Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Raja dengan 3 digit NIM terakhir saya, 112. Saya berasal dari kelas praktikum D. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar Replit dan Scratch, teman-teman. Kali ini kita akan membahas variabel, tipe data, dan operasi ya, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman di video sebelumnya udah pada mengerti belum? Kalau misalnya teman-teman belum mengerti, bisa ditonton ulang aja ya, teman-teman. Nah, ayo kita langsung masuk aja ke variabel, tipe data, dan operasi. Nah, jadi variabel itu tempat atau wadah untuk menyimpan informasi, data dalam program komputer yang namanya bisa diubah dan bisa diakses kapan saja, teman-teman. Nah, jadi si variabel itu bisa diubah-ubah gimana kemauan usernya, teman-teman. Nah, variabel ini memiliki 3 komponen utama, yaitu nama untuk mengidentifikasi data, tipe data yang menemukan jenis nilai yang dapat disimpan seperti angka, teks, atau boolean, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada tipe data. Nah, di tipe data ini ada jenis-jenis datanya, teman-teman, yaitu ada int, float, str, bool, list, dan lain-lain, teman-teman. Nah, selanjutnya ada operasi. Operasi itu cara kita memanipulasi data dengan cara aritmatika, string, logika, dan perbandingan, dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas, teman-teman. Oke. Yang selanjutnya ada variabel. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa di sini aku naro itu gelas kosong? Nah, jadi kan tadi aku udah bilang kalau misalnya variabel itu tempat untuk menyimpan informasi atau data. Nah, sama dengannya itu dengan gelas yang bisa dipakai untuk menyimpan air, teman-teman. Itu tuh bisa kayak kalian bisa kayak misalnya kalau misalnya di variabel tuh ada angka, desimal, sama string. String tuh kayak misalnya nama Alex gitu. Nah, itu sama aja kayak air panas, air dingin, atau air berasa yang bisa kita simpan di dalam gelas, teman-teman. Nah, kalau dari aku itu aja sih perumpamannya. Nah, variable. Jadi variable itu apa sih? Yaitu tempat penyimpanan data. Dan dalam Python, variable itu tidak perlu dideklarasi tipe datanya secara eksplisit. Jadi eksplisit tidak belibet ya, teman-teman. Jadi kayak nggak muter-muter. Jadi itu dia tetap lurus aja, nggak belibet lah pokoknya. Nah, nilai yang disimpan itu bisa berubah selama program berjalan. Tadi aku udah bilang kan kalau variabel itu bisa kita ubah sesuai user yang kita mau. Nah, di sini ada contohnya. Kan kalau tadi aku bilang kalau nama tuh Alex itu namanya variabel string. Itu biasanya kayak nama ataupun apapun itu, misalnya halo, itu maksudnya variabel string ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada umur. Umur tuh kayak misalnya bilangan bulat ya, teman-teman. Itu namanya variabel integer kayak 17, 18, 10, 5, 1, 0. 0 aku kurang tahu, tapi pokoknya 1, 2, 3, 4 itu kan bilangan bulat, itu masuknya ke integer. Nah, di sini selanjutnya ada tinggi 17,5. Nah, kalau misalnya desimal kayak gini, itu masuknya ke variabel float, teman-teman. Karena dia memiliki desimal di belakangnya. Nah, selanjutnya yaitu ada variabel boolean. Nah, kalau variabel boolean itu bisa ada dua jawaban, yaitu true atau false. Nah, karena di sini aku sebagai mahasiswa, maka aku true. Jika kalian bukan mahasiswa, kalian bisa mengisi dengan false gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada aturan penamaan variabel. Nah, jadi kalian tuh nggak boleh diawali huruf atau underscore, teman-teman. Dan tidak boleh juga angka. Kalau misalnya kalian kayak gitu, misalnya diawali huruf atau underscore, itu nggak bakal jalan, teman-teman, programnya. Dan tidak boleh juga menggunakan spasi sebagai tanda pemisah.
Nah, selanjutnya tidak boleh pakai kata kunci reserve keywords dan case sensitive. Nah, aku mau jelasin case sensitive itu maksudnya apa. Jadi, kalau misalnya ada nama dan nama itu dianggap berbeda. Kalian tahu nggak berbedanya di mana? Ya, betul. Di N-nya itu. Lihat, N-nya tuh kan yang sebelah eh, apa? Aku tunjukin yang ini tuh kan dia besar kan. Nah, sedangkan yang ini kecil. Nah, makanya di sini dia bilang case sensitif karena dia benar-benar sensitif banget. Karena kalau misalnya beda kayak gini satu pun, dia bakal hasilnya beda. Jadi kalau misalnya aku di sini nama Alex outputnya bakal Alex Tera. Nah, sedangkan kalau misalnya aku nama di sini M-nya kecil juga, itu bakal outputnya Tera Tera. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada gaya penulisan variabel. Jadi di gaya penulisan variabel itu ada 4, yaitu ada snake case yang paling umum di Python, yang biasanya dipisahkan dengan underscore. Nah, kayak jadi snake case itu seperti namanya, dia tuh panjang seperti ular. Nah, kayak contohnya itu kayak gini nih teman-teman. Ada total harga, karena kita snake case itu kita pakai kayak underscore total, underscore harga, nama, underscore siswa, jumlah, underscore barang teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada camel case yang sering dipakai di bahasa lain seperti JavaScript, tapi kadang juga terlihat di Python. Nah, kalau misalnya camel case ini biasanya kata pertamanya itu kecil dan kata awalnya huruf awal berikutnya tuh besar. Kayak gini contohnya, kayak total harga. Nah, T-nya tuh kecil kan, harganya tuh besar. Nama siswa, namanya kecil, M-nya, siswanya besar. Jumlah barang, J-nya kecil, B-nya besar, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada Pascal case, biasanya digunakan untuk nama class di Python. Setiap kata huruf awal itu pasti besar ya teman-teman. Kayak contohnya di sini ada mahasiswa baru, data siswa, user profile, atau aku kasih contoh lagi sekolah dasar itu pasti besar ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada uppercase. Nah, biasanya kalau uppercase itu konstan ya teman-teman. Kayak misalnya di sini ada contoh di 3,14. Ini pasti konstan dan nggak bakal berubah. Walaupun di Python tuh nggak punya nilai konstan yang resmi teman-teman. Terus selanjutnya ada maxdate 100. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pemberian nilai pada variabel. Bisa dibilang kalau variabelnya aku bilang kan tadi bisa diganti sesuai keinginan user dan bisa di-assign beberapa variabel sekaligus teman-teman. Nah, di sini contohnya ada x10. Lalu aku bisa timpa dengan x-nya tuh nilai 20 teman-teman. Ya. Dan otomatis kalau misalnya udah aku timpa gini, x-nya tuh udah nggak bakal 10 lagi, tapi bakal jadi 20 teman-teman. Nah, yang selanjutnya tuh kita eh, bisa naruh nilai multiple assignment. Nah, jadi apa itu sih multiple assignment tuh? Jadi tuh dia bisa naruh beberapa nilai yang berbeda teman-teman. Tapi harus ada tanda komanya. Kayak gini, ada A, B, C, 1, 2, 3. Itu nilainya pasti berbeda-beda teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada variabel global versus lokal variabel. Nah, jadi kalau misalnya lokal itu hanya berlaku dalam satu fungsi itu saja. Nah, sedangkan global itu bisa kalian pakai di mana saja. Mau kalian pakai di tab yang berbeda itu pasti masih bisa gitu teman-teman. Nah, kayak contohnya di sini ada x global variable def contoh kosong y sama dengan local variable. Nah, kalau si y ini cuman bisa dipakai di contoh ini teman-teman. Dia variabelnya karena dia lokal kan masuknya. Dia cuman bisa dipakai di def contoh ini. Sedangkan si x itu bisa dipanggil di mana saja karena dia masuk di variabel global teman-teman. Lihat di sini printnya tidak bisa dipanggil karena dia lokal. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada operator. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis operator, nah jadi operator ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel teman-teman. Nah,
sebelum kita masuk aku pengen ngasih tahu. Jadi operatornya ada 6 jenis teman-teman, yaitu aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, dan keanggotaan teman-teman. Kita langsung masuk aja yang pertama yaitu aritmatika ya teman-teman. Nah, jadi operator aritmatika. Jadi aritmatika ini biasanya digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, kalian lihat di sini ada digunakan untuk penjumlahan. Ini yang biasa kalian temukan di matematika teman-teman. Kalian pasti udah sering banget kan nemuin kayak plus, minus, perkalian, pembagian, dan di sini ada modulus atau sisa hasil bagi. Nah, selanjutnya ada penugasan teman-teman. Nah, kalau misalnya eh gimana sih ngomongnya? Nah, selanjutnya ada operator penugasan teman-teman. Nah, kalau operator penugasan ini biasanya memberikan nilai ke variabel. Lalu, operator penugasan ini mampu memanipulasi nilai dengan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu ada sama dengan atau pengisian nilai. Yang selanjutnya itu ada plus sama dengan. Nah, aku mau kasih contoh aja untuk plus sama dengan ini. Jadi kalau misalnya kita punya X itu nilainya 3, X sama dengan 3. Nah, kalau misalnya kita tambahin 4 tambah sama dengan, itu nilainya bakal 7 teman-teman. Kayak gitu sih. Selanjutnya ada minus tambah plus. Selanjutnya ada perkalian sama dengan, habis itu pembagian sama dengan, sisa bagi sama dengan, sama pemangkatan sama dengan. Kalian bisa lihat isinya teman-teman. Nah, selanjutnya ada operator perbandingan. Jadi operator perbandingan ini biasanya digunakan untuk membagi dua buah nilai hasil yang dikeluarkan adalah true atau false, teman-teman, seperti itu. Nah, kayak gini. Ini tuh lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada operator logika. Jadi operator logika ini biasa digunakan untuk operasi logika, teman-teman. Bentuk operator logika itu ada 3, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Kalau misalnya AND itu berarti kedua variabel itu true. Kalau OR itu berarti salah satu variabel true. Nah, sedangkan kalau NOT itu kalau misalnya ada nilai yang false, dia pasti bakal bernilai jadi true, teman-teman. Nah, selanjutnya ada operator identitas. Operator ini biasanya digunakan untuk membandingkan objek, apakah mereka ada di satu objek lokasi yang memorinya sama atau tidak, teman-teman. Nah, untuk operatornya tuh ada is itu bernilai true jika dua variabel bersifat identik baik dari segi nilai maupun penempatan di lokasi memori, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada is not. Nah, bernilai false jika dua variabel tidak identik baik dari segi nilai maupun penempatan lokasi di memori, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada operator keanggotaan. Nah, operator keanggotaan ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai pada anggota ada sebuah variabel yang mempunyai urutan, list, string, tuple, dan dictionary, teman-teman. Seperti itu. Yes, nah, teman-teman, selanjutnya ada komentar. Jadi, komentar itu adalah baris kode yang tidak bisa dijalankan oleh Python, teman-teman. Jadi, apa sih tujuan dari komentar itu? Jadi, tujuan komentar itu untuk lebih menjelaskan kode lah, teman-teman, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca yang melihat kodenya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada memberi catatan sementara. Misalnya ide atau hal yang perlu diperbaiki. Jadi misalnya aku punya kode. Nah, aku kayak, aduh, aku punya ide nih untuk kode ini. Nah, aku bisa nambahin dulu di situ menggunakan komentar, teman-teman. Nah, selanjutnya ada untuk menonaktifkan kode, mematikan sementara bagian kode tanpa menghapusnya. Jadi aku bisa matiin kode ini, aku offin dulu sebentar dengan cara menggunakan komentar ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dokumentasi.
Dokumentasi itu memberikan informasi tentang fungsi kelas atau program teman-teman. Nah, jadi misalnya aku punya kode print. Nah, aku bisa kasih informasi fungsi print itu apa sih, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada jenis komentar teman-teman. Nah, jenis komentar ini ada tiga ya teman-teman, yaitu single line comment, multi line comment, sama docstring. Nah, untuk kegunaannya, jadi untuk kegunaan komentar ini, yang pertama itu meningkatkan keterbacaan kode agar lebih mudah dipahami oleh orang lain teman-teman. Selanjutnya ada memudahkan debugging, bisa menonaktifkan baris kode tertentu seperti tadi di tujuan itu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada sebagai dokumentasi untuk menjelaskan fungsi atau kelas. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini aku ada contoh komentarnya. Yang pertama itu ada single line sama multi line. Aku bahas dari single line dulu. Aduh, sorry. Aku bahas dari single line dulu ya teman-teman. Nah, lihat di sini declare a variable. Nah, name John. Nah, ini tuh yang tanda pagar ini itu namanya komentar teman-teman. Tuh dia bilang kalau ini memberitahu kalau ini tuh variabel. Nah, habis itu dia ngeprint nama, terus namanya bakal keluar John kayak gitu. Nah, kalau multiline ini dia tuh kayak pagar tapi kayak langsung banyak gitu loh teman-teman, kayak misalnya di sini ada tiga, kalian bisa lebih 4 5 itu pun terserah teman-teman. Nah, kayak gini contohnya, this is example of a multiple code create using multiple single line command. The code prints the text hello world, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh komentar docstring ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya docstring itu dia tuh ada tanda petik tiga seperti ini ya teman-teman. Nah, itu perbedaannya sih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngajarin kalian tentang cara gimana sih penggunaan variabel di Scratch sama di Python. Kan sebelumnya kita udah buat kayak kode-kode sederhana aja kan. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal buat variabel teman-teman. Nah, aku bakal buka Scratch-nya teman-teman. Nah, di sini kita punya kosong kan teman-teman. Kita bakal tambahin operator ini. Event ini. When green flag click. Nah, selanjutnya kan tadi aku bilang teman-teman, kalau variabel tuh wadah untuk menyimpan sesuatu kan. Nah, jadi kalian di sini bisa bikin variabel kalian sendiri. Terserah kalian mau namain apa. Aku di sini pengen kasih contoh barang aja sih teman-teman. Barang. Jumlah barang, sorry. Jumlah barang satu. Jadi di sini kita bakal coba ada dua jumlah barang. Nanti kita tambahkan ya teman-teman. Jumlah barang dua. Nah, yang pertama kita lakuin tuh kita bakal ke sense nih. Nah, kita bakal suruh dia nanya. Nah, kita sudah masuk ke Scratch-nya teman-teman. Nah, setelah kalian masuk ke Scratch, kalian pergi event, pertama kita pakai ini yang when green flag click ini. Lalu kita bakal nanya teman-teman. Di sini kalian terserah ya boleh apa aja. Nah, di sini aku mau nanya jumlah barang kayak gini. Jumlah barang satu misalnya gini. Nah, sebelum itu kita bakal nambahin variabel dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke kodenya ini, kita bakal buat variabel. Di sini aku mau barang satu itu untuk barang pertama, dan ada juga barang dua. Nah, kalau misalnya kalian run di sini, kalian bakal langsung si kucing ini bakal langsung nanyain kan berapa jumlah barang kalian, dan kalian biasanya langsung masuk. Kalau kemarin tuh kita langsung pencet say, lalu kita masukin answernya kan. Nah, kalau di sini enggak teman-teman, kita di sini bakal pakai variabel kayak gini contohnya. Nah, jadi kan aku udah bilang kalau misalnya variabel itu sesuatu
apa, wadah lah untuk kita menyimpan sesuatu. Nah, di sini kita bakal menyimpan jawaban teman-teman. Nah, kita bakal set barang satu, lalu kita masukin di sini, di sentence sini kita masukin answer. Kayak gini. Set. Nah, yang selanjutnya untuk barang kedua kita lakuin hal yang sama juga ya teman-teman. Kita bakal nanya di sini untuk berapa sih jumlah barang kedua, seperti itu. Jumlah barang dua, kayak gitu. Nah, variabel. Nah, oh ya, aku lupa bilang. Di sini kalian tuh bisa ganti teman-teman. Terserah kalian mau ganti apa barang. Kalian di sini bisa jadi ganti barang dua, tapi karena di sini kita pengen pakai barang satu sesuai nama yang ini, kita pakai barang satu biar kita nggak pusing gitu. Nah, aku taruh lagi di sini. Nah, kan kalau misalnya kalian drag gini, pasti dia bakal masih barang satu kan. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, kita harus ganti dulu teman-teman biar kodenya tuh nggak berantakan. Bukan nggak berantakan sih, biar dia nggak nyimpen di jawaban yang pertama ini. Nah, kita tambahin teman-teman. Sorry salah. Aku tambahin di answer sini. Nah, selanjutnya, nah teman-teman, tapi jangan lupa ya di sini kalian buat variabel hasil hasil jumlahnya dulu, hasil jumlah barang dulu teman-teman. Karena kalau misalnya nggak ada ini, kalian nggak bakal tahu hasil jumlah barangnya tuh berapa. Aku tadi lupa bilang. Nah, oke. Nah, lalu kita set di sini, kita tambahin, kita ganti jadi hasil jumlah barang. Nah, selanjutnya itu kalian ke operators, lalu kalian menggunakan tanda tambah di sini teman-teman. Nah, lalu kalian masukin jawab variabel barang satu, sorry, di sini variabel barang satu ditambah variabel barang dua teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalian tambahkan say, lalu kalian masuk ke variabel lagi, pencet drag ini hasil jumlah barang. Nah, di sini ya aku bakal coba run ya teman-teman. Kita demonstrasikan langsung saja bagaimana si kodenya berjalan kayak gitu. Nah, nih, dia bakal nanya kan jumlah barang satu berapa. Aku jawab 3. Jumlah barang duanya berapa? Aku jawab 4. Nah, dia langsung eh, menambahkan kan teman-teman, langsung menambahkan kedua barang satu dan barang dua. Nah, seperti kalian lihat di sini ada barang satu yang tadi aku udah masukin nilainya 3, barang dua nilainya 4, dan hasil jumlah barangnya tuh 7 teman-teman. Nah, cukup sekian sih kalau dari Scratch. Selanjutnya kita bakal ke Replit ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal coba pakai Replit teman-teman. Nah, setelah sebelumnya kita pakai Scratch, kali ini kita pakai Replit. Kalau Replit mungkin kalau misalnya buat orang awam, aduh pusing banget, ini bahasanya apa sih, susah banget, bahasa komputer dan lain-lain. Sebenarnya gampang kok teman-teman. Nah, untuk bahasa yang digunakan di Replit ini kita menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Cuman mau infoin aja. Nah, selanjutnya kita yang pertama itu kita nanya as wait for uh, number one. Selanjutnya ada as for number two. Nah, selanjutnya ada uh, compute the sum. Selanjutnya ada print the sum. Nah, jadi fungsinya print the sum ini kita bakal mengeluarkan apa yang sudah kita uh, kelola nanti teman-teman, bukan kelola, kita masukkan tadi gitu. Nah, di sini kita jangan, ingat teman-teman, variable itu nggak bisa menggunakan spasi. Jadi jangan sampai kalian kayak jumlah
spasi 1. Nah, itu bakal error teman-teman. Aku cuma mau ngingetin. Jadi kalian di sini jangan pernah pakai spasi. Kalau misalnya kalian mau spasi kayak gini, kalian menggunakan yang namanya snake. Snake bentar. Pakai ini. Pakai garis bawah gitu. Nah, jumlah aku di sini, oh ya, di sini aku bakal pakai contohnya ini ya teman-teman, jumlah barang. Oke. Jadi jumlah, jangan lupa ada skor barang, ada skor lagi satu teman-teman, supaya mereka tuh berbarengan gitu ya teman-teman, supaya bukan dikira kode yang berbeda seperti itu. Nah, ini aku buat jaga-jaga jumlah barangnya kecilin aja deh. Oke, selanjutnya kalian masukkan sama dengan terus enter input, sorry, huruf masukkan jumlah barang satu teman-teman. Tanda petik, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita bakal nanya di sini, as for number 2, kita bakal nanya jumlah barang kedua ya teman-teman, kedua. Nah, kita bakal tetap sama seperti yang di atas ya teman-teman, kita ikutin aja yang di atas. Masukkan jumlah barang itu 2 ya teman-teman, 2. Lalu jangan lupa tanda petik supaya tidak error. Nah, selanjutnya kita di sini masukin total sama dengan jumlah barang satu ditambah jumlah barang kedua. Nah, selanjutnya kita bakal di sini kita bakal print out hasilnya ya teman-teman. Kita bakal mengeluarkan hasil yang sudah kita masukkan di sini, yang usernya masukkan nanti, seperti itu teman-teman. Oh ya, di sini aku lupa tambah titik 2 atau spasi. Nah, print jangan lupa tanda petik teman-teman, total jumlah barang tanda petik, lalu kalian koma, lalu masukin total, biar nanti si yang atas ini, yang total ini bakal keluar di sini teman-teman, bakal nge-print out. Coba kita run ya. Nah, dia bakal nanyakan berapa jumlah barangnya. Kita masukin coba 5. Nah, untuk jumlah barang keduanya kita masukin 1. Oke teman-teman, sepertinya saya error di bagian sini ya teman-teman. Harusnya printnya itu tidak boleh besar P-nya. Nah, kita coba run lagi ya teman-teman. Kita coba masukin 20. Nah, langsung keluar kan total jumlah barangnya 40 teman-teman. Seperti ini. 20, 20, 40. Seperti itu teman-teman. Nah, kalian jangan melakukan kesalahan sama seperti saya teman-teman, kayak tadi printnya besar, harusnya kalian masukin printnya tuh kecil teman-teman, jangan sampai besar kayak tadi. Nah, jangan juga di sini ada spasi, karena untuk jaga-jaga aja sih teman-teman, kalau menurut aku jangan pakai spasi, jadi kalian kayak gini aja. Nah, kayak gitu aja teman-teman untuk demonstrasi kode saya. Nah teman-teman, setelah kita tadi udah mendemonstrasikan kayak
hal yang mudah-mudah lah. Kali ini saya akan mendemonstrasikan program saya terkait waktu 24 jam setiap hari. Dipotong dari waktu tidur, waktu kerja atau kerja atau di kampus. Yang keempat itu waktu santai. Nah, yang pertama kita nanya berapa sih waktu jam tidur kita, jam kerja kita, jam relaksasi kita. Nah, di sini kita bisa masukin sleeping hours, float input, how many hours do you sleep every day. Selanjutnya ada working hours. Nah, di sini kita bakal nanyain berapa jam kerja kita setiap hari ya, teman-teman. Selanjutnya ada waktu santai kita. Setiap hari bakal ditanya. Nah, selanjutnya di sini dia bakal 24 ini bakal konstan ya, teman-teman, karena ini waktu per hari. Waktu kita seharian maksudnya 24 jam. Nah, eh, lanjut dikurang waktu jam tidur, terus dikurang lagi waktu kerja atau waktu kuliah. Habis itu dikurang lagi sama waktu santai. Dan oke, lanjut. Di sini kita run ulang ya, teman-teman. Nah, jadi aku di sini masukin waktu tidur biasa manusia ya, teman-teman, yaitu 8 jam. Nah, biasanya kita di kampus berapa jam sih, teman-teman? Sekitar 6 jam lah ya. Nah, untuk waktu santai mungkin di sini aku masukin 2 jam. Nah, kita di sini bakal dapat setiap hari kita belajar itu sekitar 5 jam ya, teman-teman. Aku di sini lupa jelasin. Nah, available hours per untuk kita setiap hari belajar. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi pokoknya di sini kita kayak nentuin lah kira-kira kita bisa belajar setiap kapan. Nah, ini untuk Replit ya, teman-teman. Di sini aku juga punya yang Scratch. Nah, yang Scratch sama aja, teman-teman, kayak tadi. Dia bakal nanya kapan aku tidur setiap hari. Di sini aku masukin variabelnya sleeping hours, terus ada class hours, ada relax hours, terus ada available hours. Tinggal 24 dikurang 3 ditambah class hours ditambah relax hours ditambah 3, teman-teman. Nah, habis itu dia bakal ngeluarin kamu tuh kosong buat belajar itu berapa jam. Kita masukin lagi ya, teman-teman, di Scratch sekarang. Kita bakal masukin berapa lama sih kamu tidur. Aku masukin 8 jam ya. Kelas atau works per day kita masukin 6 jam lah, kita samain aja. Santai mungkin 2 jam. Nah, jadi kita bisa sehari itu sampai untuk belajar tuh bisa 7 jam, teman-teman. Nah, oke, segitu saja demonstrasi dari saya untuk demonstrasi tugas saya dan tadi definisi dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.